Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Ibadah haji adalah hajat penting umat Islam, apalagi di Indonesia. Selain untuk menunaikan rukun Islam, haji jadi penanda status sosial. Tapi naik haji zaman dahulu jelas berbeda dengan masa sekarang. Orang-orang yang semula pergi ke Mekah hanya untuk beribadah haji, kemudian turut menuntut ilmu agama Islam. Sepulang dari Mekah, orang-orang itu membawa ilmu agama dan mengajarkan di tanah air. Sejak ratusan tahun silam, orang Nusantara termasuk di dalamnya Indonesia telah melakukan perjalanan ibadah haji. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah orang Nusantara yang berhaji berkisar antara 10% dan 20% dari seluruh jamaah haji. Peneliti asal Belanda Martin van Buisnes dalam artikelnya Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci, orang Nusantara naik haji, menyebutkan pada dasawarsa 1920-an sekitar 40% dari seluruh haji berasal dari Indonesia. Kala itu cukup banyak orang Indonesia yang menetap di Mekah. Mereka umumnya sedang menuntut ilmu agama sekurang-kurangnya sejak tahun 1860. Bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Mekah setelah bahasa Arab. Pada saat itu tidak mudah bagi orang Nusantara untuk berhaji. Perjalanan ke Tanah Suci memerlukan waktu yang lama. Semua dilakukan dalam perjalanan laut yang membahayakan. Ibadah haji pada masa dulu tentu tidak semudah sekarang yang lebih mudah dan memakan waktu lebih sebentar. Dahulu, sebelum adanya kapal laut, apalagi pesawat terbang, umat muslim di Indonesia yang ingin pergi menunaikan ibadah haji mempergunakan kapal layar dengan waktu perjalanan sekitar 3 bulan lamanya. Demikian juga perjalanan pulang ke tanah air menghabiskan waktu selama 3 bulan pula. Jadi lamanya umat muslim Indonesia yang menunaikan ibadah haji pada masa dahulu yaitu 6 bulan mengarungi lautan. Ibadah haji tempo dulu, jamaah haji Indonesia tidak langsung berangkat ke Mekah, namun lebih dulu singgah di Serambi Mekah yaitu Aceh. Setelah itu baru berangkat dengan kapal ke Mekah. Beberapa sumber sejarah menyebutkan julukan Aceh sebagai Serambi Mekah karena Aceh dulu adalah tempat berkumpulnya jemaah haji yang ingin melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Persiapan keberangkatan haji di masa kolonial dimulai sejak bulan Rajab hingga Zulkaidah. Total dari keberangkatan hingga kepulangan bisa sampai 6 bulan. Jemaah haji yang sampai terlebih dahulu menunggu di sana hingga tiba hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Beberapa kloter terakhir haji baru berangkat dari Hindia Belanda pada bulan Sya'ban atau awal Ramadan, dan kadang kapal haji baru berlabuh di Jeddah ketika memasuki bulan Ramadan atau selambatnya bulan Syawal. Sering terjadi para jemaah haji pribumi merayakan 2 hari raya di Mekah, yakni Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pada masa kolonial, bulan Ramadan telah masuk pertengahan musim haji, yakni 2 bulan menjelang haji atau Zulhijjah. Dalam perkembangannya, kapal-kapal untuk angkutan haji sering terinfeksi penyakit menular dan ada indikasi tidak sehat bagi para jemaah. Menurut laporan haji tahun 1912 yang termuat dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, dari 18.535 pribumi yang berangkat haji,
2.634.000 diantaranya meninggal dunia. Pada musim haji berikutnya terjadi kenaikan jumlah jemaah haji yang meninggal dunia. Tercatat sebanyak 3.158 orang meninggal dunia atau sekitar 12% dari 26.321 total jemaah haji. Sebelum musim haji 1912 atau 1913, pemerintah Hindia Belanda mengharuskan jemaah haji pribumi naik kapal-kapal milik Kongsi 3. Mereka berangkat dari embarkasi pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda. Sebanyak 10.902 jemaah berangkat dari embarkasi Tanjung Priok, 7.731 jemaah dari Padang, dan 61 jemaah dari embarkasi pelabuhan Singapura. Pada masa itu, jemaah memiliki beberapa alternatif dalam perjalanannya menuju Jeddah. Pertama, menggunakan kapal haji yang berangkat dari salah satu pelabuhan embarkasi di Hindia Belanda. Kedua, menggunakan kapal haji yang beroperasi di Semenanjung Malaya dan berangkat dari pelabuhan embarkasi Singapura atau Penang. Jemaah juga bisa berangkat dari Hindia Belanda menggunakan kapal pos lalu transit di kota Bombay atau Suez. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan kapal lain menuju pelabuhan Jeddah. Setelah musim haji 1912 sampai dengan 1913, pemerintahan Hindia Belanda mulai membuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk memberikan layanan pengangkutan jemaah haji. Jumlah jemaah haji juga mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 1921, jemaah haji yang berangkat dari embarkasi pelabuhan Tanjung Priok berjumlah 23.665 dari total 28.795 jemaah Hindia Belanda dan 5.310 jemaah lainnya berangkat dari embarkasi pelabuhan Padang. Sebelum diakomodir oleh pemerintah, jemaah haji pribumi berangkat ke Tanah Suci dengan menumpang kapal-kapal VOC dan kapal-kapal dagang Inggris, meskipun hanya sampai di India atau Teluk Adam. Suasana keberangkatan haji masa Hindia Belanda juga ramai seperti sekarang. Para jemaah diantar oleh teman dan kerabat menuju pelabuhan hingga mereka berangkat. Akibat jumlah jemaah haji yang pulang ke tanah air lebih banyak dibanding yang berangkat, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintahan kolonial. Saat itu, pemikiran pan-Islamisme di Timur Tengah sedang marak. Perkembangan hubungan dengan Timur Tengah dan semakin banyaknya jumlah haji setelah menggunakan kapal uap mempengaruhi perkembangan agama Islam di negeri ini. Hingga pemerintah Hindia Belanda menempatkan konsultannya di Jeddah dan kemudian jadi kedutaan sejak 1945. Apalagi corak sinkretis dan mistik yang terlekat pada agama ini menghadapi tantangan embusan angin segar berupa pemurnian Islam dari Timur Tengah. Timbullah kemudian gerakan reformasi yang ingin meremajakan kehidupan Islam di Nusantara. Gerakan ini berusaha membesarkan Islam dari pengaruh negatif sinkretisme dan tarekat. Penyelarasan Islam dengan tuntunan dunia modern sehingga memiliki vitalitas baru. Seperti tercatat dalam berbagai buku sejarah Islam, sampai akhir ke-19 banyak terjadi perlawanan umat Islam terhadap penjajahan dilakukan para ulama. Saat Indonesia mulai dijajah Belanda, jumlah jemaah haji semakin bertambah. Pemerintah Hindia Belanda pun ikut serta memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Selain itu, Belanda khawatir akan dampak politis dari ibadah haji, sebab kepulangan orang yang telah melaksanakan haji akan mudah diterima, yakni sebagai orang suci khususnya di Jawa, dan akan lebih didengarkan oleh penduduk awam. Puluhan ribu jemaah pun diberangkatkan dengan menggunakan kapal-kapal besar. Waktu yang dibutuhkan agar sampai ke Makkah itu berbulan-bulan. Pada saat itu, Nederland,
Rotterdam, dan Blue Phone Line merupakan 3 perusahaan jasa pelayaran yang mengangkut jemaah haji dari Indonesia. Begitu besar antusias orang Indonesia demi bisa memenuhi panggilan berhaji, bahkan sejak zaman penjajahan. Berdasarkan laporan resmi pemerintahan Hindia Belanda yang dikeluarkan pada 1941, pada tahun 1878 dengan kapal layar, jamaah haji Indonesia tercatat sekitar 5.331 orang. Setahun kemudian atau pada tahun 1880, jumlah itu menjadi 9.542 jemaah, artinya naik hampir 2 kali lipat. Perbandingannya dengan jamaah dari negeri lain juga terbilang besar. Pada tahun 1921 ada sebanyak 28.765 jamaah haji asal Hindia Belanda. Itu setara 47,3% dari total jamaah haji seluruh dunia pada tahun itu, yakni sebanyak 60.786 orang. Bahkan saat resesi ekonomi pada tahun 1928, jamaah haji Nusantara justru meningkat menjadi 28.952 dari 52.412 orang jamaah seluruh dunia. Hingga tahun 1930-an, jamaah haji Indonesia berjumlah di atas 39.000 orang. Pada zaman Jepang, tak diketahui secara pasti jumlah jamaah haji Indonesia, apalagi pada saat mempertahankan kemerdekaan periode 1945 sampai dengan 1948. Perang menjadi alasan tiadanya statistik yang memadai untuk itu. Pada Desember tahun 1949, Muktamar Kongres Muslim Indonesia diikuti delegasi dari 156 organisasi Islam di Yogyakarta. Salah satu hasil forum itu ialah pembentukan Yayasan Panitia Haji Indonesia atau PHI yang akhirnya resmi didirikan pada awal 1951. Yayasan itulah yang kemudian ditunjuk Kemenak sebagai pengatur, penyelenggara sekaligus pengawas perjalanan jemaah haji. Pengalaman inilah yang dirasakan oleh jemaah haji setelah tahun 1979, sebab kapal-kapal pengangkut calon jemaah haji dari Indonesia terakhir kali beroperasi pada tahun itu. Sangat luar biasa perjuangan dan pengorbanan calon jemaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji di waktu dulu. Demikian sahabat kisah klasik perjalanan ibadah haji di tempo dulu. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.